Ya, shalom anak-anak. Yo, semuanya udah siapkan hati, duduk dengan rapi. Pagi ini kita sama-sama kembali mau mendengar firman Tuhan. Ya, anak-anak, Miss Grace mau cerita ya. Di satu daerah, di satu tempat ada sepasang suami istri. Suami istri itu seperti papa dan mama. Kalau dibilang sepasang itu berarti berdua ya anak-anak. Sepasang burung merpati, berarti burungnya ada dua. Sepasang sepatu, berarti sepatunya dua ya. Nah, hari ini ada sepasang suami istri, pastinya laki-laki dan perempuan. Karena mereka sudah suami istri, mereka sudah menikah. Nah, satu hari mereka dianugerahkan seorang anak ya. Tapi sebelum seorang anak itu lahir, pasti ibunya mengandung dulu ya. Tanya deh sama papa mama. Mama, waktu itu aku dikandung juga kan? Ya, waktu mama mengandung selama biasanya 9 bulan ya. Coba anak-anak boleh tanya sama mamahnya. Mama, aku ada di perut mama berapa lama ya? Terus kayak apa mama rasanya? Mamanya pasti berat ya. Oh, gendong-gendong di perutnya, jalan-jalan. Belum lagi kalau di dalam perut, anak-anak kadang-kadang mungkin menyanyi, mungkin menari di dalam perut. Ya, jadi mamanya aduh, perutnya bisa belok ke kanan, belok ke kiri gitu. Coba ya ditanya. Nah, yang pernah punya adik, yang pernah lihat mamanya mengandung, seperti misalnya Bang Jevan ya, pernah melihat Ain, pernah melihat mamahnya mengandung Cua, Anes ya. Berarti di dalam perut mamanya ada bayi, ada janin, ada bayi. Ya sama ya. Sepasang suami istri ini istrinya itu mengandung. Nah, waktu tiba saat mau melahirkan, wah bingung juga nih mereka. Gimana ya? Di daerah mereka sedang ada peraturan nih bahwa kalau ada bayi laki-laki harus dibunuh, katanya begitu. Gimana dong nih ya, kita nggak tahu anak kita laki-laki atau perempuan ya. Mereka nggak tahu gitu anaknya laki-laki atau perempuan karena belum lahir. Nah, waktu tiba saatnya untuk melahirkan, ibunya pertama-tama pasti kesakitan. Tanya lagi ya sama mama, "Mah, waktu melahirkan aku sakit apa enggak, Mah?" Ya, kesakitan. Aduh. Tiba-tiba lahirlah seorang bayi. Oh, pasti seisi rumah senang ya. Nah, ternyata bayinya bayi laki-laki. Waktu dilihat, Alkitab bilang parasnya cantik. Kok laki-laki cantik, Miss? Ya, kalau bayi itu bentuknya hampir sama ya anak-anak. Belum kelihatan gantengnya atau cantiknya. Tapi bayi itu elok ya. Bayi itu pasti bersih. Bayi itu lucu. Bayi itu imut-imut ya. Tapi karena bayinya laki-laki, nah kan tadi ada peraturan bahwa bayi laki-laki itu harus dibunuh. Gimana ya caranya nih? Wah, papa mamanya ngobrol. Gimana caranya? Wah, kita sembunyikan saja bayi ini. Jadi anak-anak, bayi itu disembunyikan 3 bulan lamanya. Wah, lama juga ya. Disembunyikan di mana? Maksudnya disembunyikan tidak dibawa-bawa keluar, tidak dikasih lihat orang ya. Tapi mereka nggak bisa menyembunyikan lama-lama sebab nanti keburu ketahuan. Karena saat itu tentara Israel itu keliling dari rumah ke rumah tanya, ada bayi nggak? Tak, ada bayi laki-laki nggak? Ada bayi laki-laki nggak? Wah, gawat ya. Takut juga dong kalau mereka
bayi mereka diambil, mereka nggak mau. Mereka berdoa minta hikmat Tuhan. Akhirnya anak-anak mereka ambil satu buah peti, ya. Peti itu kotak kecil dari kayu. Nah, lalu peti itu dialasin katanya sama daun pandan, ya. Peti pandan, terus pakai biasa popok-popok buat bayi. Kalau adik bayi bobo kan ada alas-alasnya, ya, ditaruh supaya adik bayinya enak. Mau diapain, Miss? Anaknya itu. Nah, anaknya diboboin di peti itu. Diboboin di peti karena kan sudah dikasih alas tadi, dikasih bantal-bantal. Tapi mau dibawa kemana yo anak-anak? Ternyata anak itu dihanyutkan di Sungai Nil. Oh, anak-anak tahu kan? Pernah dengar cerita di Sungai Nil? Waktu Elia juga pergi ke Sungai Nil, ke tepi Sungai Nil. Sungai Nil itu lumayan besar juga, ya. Nah, bayinya itu dihanyutkan, jadi petinya ditaruh di atas air. Kyung, terhanyut. Sedih nggak mamanya? Sedih pasti. Oh, tapi mamanya rela daripada bayi aku dibunuh, tidak apa-apa, dihanyutkan aja. Tapi kakaknya, dia punya kakak, ya, kakaknya bayi ini namanya Miriam. Kakak Miriam, kamu tolong liatin ya, bayi ini dihanyutkannya sampai kemana katanya. Jadi kakak perempuannya itu berdiri, dia ngumpet di belakang rumput sambil lihat itu bayinya mengalir, ya, adiknya itu mengalir di sungai. Dia ikutin lari. Dia mau lihat itu bayi itu sampai di mana. Nah, tiba-tiba anak-anak di tengah-tengah sungai itu datanglah putri Firaun, ya. Mereka katanya mandi di sungai itu bersama dayang-dayangnya, ya. Kalau princess, putri raja, pasti ada dayang-dayangnya. Nah, mereka mandi turun ke air gitu. Senang ya anak-anak mandi di sungai. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah boleh sekolah lagi, kita ke sungai yuk, ya. Kemarin Miss lihat Jevan mandi-mandi di sungai besar sekali. Sungainya bersih, bagus. Nanti kita boleh ke sana, ya. Nanti kita minta tolong papanya Jevan antar kita main di sungai. Seperti putri-putri ini main di Sungai Nil, ya. Nah, ketika mereka lagi mandi, oh, kok ada peti? Ada petinya lewat. Putri Firaun ini ada peti. Wah, coba tolong dilihat. Ada apa itu? Ada apa petinya? Siapa sih yang buang peti ke dalam sungai ini? Nah, kakak Miriam itu ngintip dari jauh. Nah, kata putri Firaun, ayo dibuka, lihat. Wow, ini ada bayi, Putri. Ada bayi. Bayinya menangis. Mungkin kedinginan ya anak-anak. Kan di sungai, di atas air. Walaupun dia sudah dikasih kain-kain, tapi kan udaranya dingin ya. Tidak seperti di dalam kamar. Kalau bayi kan biasanya ada di rumah, ada di dalam kamar. Nah, tapi ini di atas air. Pasti dia kedinginan. Kasihan nggak? Kasihan ya. Nah, begitu juga putri Firaun. Wah, bayinya menangis sehingga putri Firaun, aduh kasihan amat ini bayi. Pasti bayi ini bayi orang Ibrani. Pasti bayi orang tuanya takut kalau bayi ini dibunuh. Jadi dihanyutkan di sungai ini. Nah, lalu diambil kata putri Firaun. Ayo kita bawa saja bayinya ke istana. Biar aja bayi itu ikut kita pelihara ya. Nah, tiba-tiba lari tuh kakaknya yang tadi ngumpet. Kakak Miriam samperin, hai putri, aku mau tolongin putri mau ambil ya adek bayi itu. Iya betul, kami mau ambil adek bayi ini, kami mau merawatnya. Boleh, nanti aku mau panggilkan, aku punya seorang yang bisa merawat bayi ini dan bisa menyusui bayi ini.
dari seorang Ibrani. Apakah boleh? Lalu kata putri Firaun, boleh. Tolong ya, panggilkan karena kami di istana belum ada pengasuh bayi. Kami belum punya pengasuh bayi. Adanya dayang-dayang, adanya yang mengurusi makanan, yang mengurusi kebersihan. Belum ada pengasuh bayi. Boleh ya, tolong panggilkan bayi pengasuhnya ya. Wah, Miriam senang anak-anak. Miriam langsung lari. Dia mau panggilkan pengasuhnya. Nah, anak-anak, siapa ya pengasuhnya yang dipanggil sama Miriam? Kita dengar ceritanya besok dari Misterio ya. Dapat gak Miriam pengasuhnya? Lalu diterima gak sama putri Firaun? Dan siapa sih pengasuhnya yang sebenarnya itu? Dengarkan ceritanya besok ya anak-anak hebat. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum berdoa Miss Grace kasih satu pertanyaan ya. Miss Grace kasih satu pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang ditaruh di peti dan dihanyutkan di Sungai Nil? Apa itu? Makanankah? Mainankah? Atau apakah? Dijawab ya anak-anak pintar. Lalu yang kedua, siapa nama kakak dari bayi itu? Siapa nama kakak dari bayi itu? Dijawab ya, 2 pertanyaan saja. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan menolong seorang bayi kecil. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga menolong kami sejak kami dari dalam kandungan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Kami semua sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa mama kami, guru-guru kami, dan semua teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, selamat belajar anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati.